pimpin selesai. Silakan bagi siapa yang mau rebut kekuasaan ini, silakan saja Anda bersaing sehat. Kepada elit politik saya minta untuk tidak memakai kapasitasmu sebagai partai penguasa. Anda adalah elit tanah Papua, elit tanah Tabi, Sanweri, Mepako, Hani. Anda adalah elit politik sebagai anak asli Papua. Tapi ketika Anda ada di partai penguasa, Anda ingin merebut kekuasaan, Anda pakai negara, Anda pakai lembaga negara untuk menghancurkan Lukas NMB. Saya kasih tahu, tanah ini, tanah Papua, tanah Rame. Anda bekerja jujur di tanah ini, Anda akan diberkati. Ketika Anda tipu di tanah ini, maka Anda akan berhadapan kepada Tuhan. Maka nanti hukumlah akan Tuhan akan memberi hukuman. Terima kasih, itu dari saya. Waktu selanjutnya saya akan berikan kepada tokoh Bapak dari wakil dari masyarakat, Bapak untuk menyampaikan. Terima kasih. Tuhan. Mewakili adat dan mewakili keluarga Papua dan keluarga besar Lukas NMB. Yang saya hormati dan saya banggakan kepada Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati kepada semua menteri yang ada di Republik Indonesia, yang saya hormati KPK Republik Indonesia, yang saya hormati para gubernur, para bupati seluruh Indonesia, yang saya hormati para konferensi pers, jumpa pers, seluruh wartawan se-Nusantara dan Indonesia di mana saja berada, dan juga saya hormati keluarga besar Papua, keluarga besar Lukas NMB, keluarga besar pejabat-pejabat yang ada di Papua, yang saya hormati dan saya banggakan. Saya menyampaikan beberapa sikap 2 poin yang saya hormati kepada saya banggakan KPU Republik Indonesia saat ini memimpin untuk kontrol dalam keuangan Republik Indonesia. Kami bangga dan kami hargai KPK. Tapi saya atas nama Lukas NMB sebagai gubernur itu pemerintah punah, tapi sebagai kepala suku besar di Papua itu saya bicara. Saya sebagai tokoh masyarakat, tokoh ada di pegunungan dan di Papua, saya akan menyampaikan beberapa poin. 1, KPK mohon bahwa Bapak Lukas NMB saat ini sakit, keadaan sakit. Mohon berikan izin dokter, apakah dokter khusus dari keluarga, dokter kami tidak minta dari keluarga, tidak minta dari mana-mana. Itu 1. Kedua, KPK mau periksa atau mau datang di Papua, karena beliau kami keluarga besar Lukas NMB tidak diizinkan pergi di luar Papua. Ketiga, kami keluarga besar negara Republik Indonesia adalah dari Sabang sampai Merauke. Merauke adalah dalam kedudukan Provinsi Papua. Saat ini beliau, saya menilai, saya sendiri lihat 7 kali berturut-turut, 8 kali berturut-turut piagam penghargaan dari KPK dan Menteri Dalam Negeri WTP tanpa pengecualian korupsi. Kenapa sekarang disebut Lukas NMB beberapa tahun korupsi? Kenapa pemerintah diberikan penghargaan dia kalau korupsi? Kenapa diberikan penghargaan? KPK dan BPK yang memberikan penghargaan sebesar-besar pemerintah kepada Lukas NMB berturut-turut 8 tahun. Saya juga sebagai anggota Dewan Perwakilan Papua 2 kali dalam sidang saya melihat sidang ini adalah WTP. Berarti itu karang-karang yang buah kawan di Papua. Atau benar asli yang diserahkan kepada Bapak Lukas NMB itu
Kedua, ketiga, saya mengharapkan Bapak Lukas NMB sebagai gubernur tapi sebagai kepala suku, tokoh besar di Papua ini, dia kalau saya minta dengan hormat, sisi aturan boleh bila negara punya, tapi kami sisi adat, tokoh adat juga punya adat, aturan. Mohon dipertimbangkan, perlu ditinjau kembali. Kami tidak mau korban rakyat yang tidak apa-apa. Akhirnya paksa ditarik. Mohon dipertimbangkan itu. Tidak boleh ditarik dengan paksa. Tapi secara pendekatan baik kuasa hukum atau lembaga-lembaga lain dengan juga datang bisa mengambil keterangan oleh Bapak Lukas NMB di tempat di sini. Itu yang saya bisa menyampaikan sebagai keluarga besar atas nama rakyat Papua bisa sampaikan terima kasih pemerintah Republik Indonesia, bagian dari kalau rakyat Papua bagian dari pemerintah Republik Indonesia, berarti inilah sebagai usulan, masukan, saran buat kami keluarga besar. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Ya, inilah usulan kami. Terima kasih. Pernyataan sikap atas nama Bapak Lukas NMB Gubernur Papua, dalam hal ini keluarga, menyampaikan tegas, kami keluarga sudah sepakati bahwa Bapak Lukas tidak akan bawa keluar di rumah Joka untuk berobat di Jakarta. Bapak sudah sampaikan bahwa diskriminasi dilakukan dari tahun 17 sampai dengan hari ini negara untuk membunuh saya, sehingga kami atas nama bangsa Papua ulang berulang sejak tahun 60 sampai dengan hari ini pemimpin kami dibunuh secara otomatis dari Jakarta pulang terima mayat. Oleh karena itu tidak mungkin kami akan bawa keluar Bapak Lukas NMB di yang kedua, negara kami minta Bapak Lukas NMB memimpin 20 tahun pengabdian terhadap bangsa Republik Indonesia, mestinya harus beri penghargaan yang terbaik Republik Indonesia. Kami keluarga kedua. Oleh karena itu, pembuktian kami minta Bapak Lukas NMB WTP berturut-turut 8 kali KPK Republik Indonesia datang untuk dua sudah diberitakan tidak ada masalah. Masalah di mana? Negara Republik Indonesia perlu persoalan kesalahan Bapak Lukas lakukan sewenang-wenang untuk dana 1.000 miliar triliun yang untuk digunakan kepentingan harus perlu jelaskan di depan Republik ini. KPK adalah KPK dibentuk negara ini independen. Oleh karena itu institusi manapun tidak boleh KPK pergi membackup dan kepentingan politik ini tidak boleh disampaikan berturut-turut. Berarti tokoh kami dibunuh oleh negara ini, kami rakyat Papua sudah baca. Oleh karena itu apabila pemaksaan terjadi maka rakyat Papua sudah sepakat dan kami akan memisahkan negara Republik Indonesia. Iya, kami dari pemuda ingin mencoba menyimpulkan telah terjadi kelumpuhan
yang dilakukan secara sengaja oleh berbagai institusi negara ini Nasa kirim namanya. kepada Gubernur Papua Bapak Lukas NMB. Kasus yang dituduhkan gratifikasi 1 miliar. Tapi kemudian belakangan berbagai pihak di negara ini, sejumlah menteri-menteri, tokoh-tokoh penting di negara ini ikut masuk di dalam ruang ini, membentuk opini publik, merusak citra tokoh Papua. Hari ini Bapak Gubernur Papua Lukas NMB yang sudah 8 kali berturut-turut menerima WTP itu, seolah-olah dia ini adalah penjahat besar di negara ini. Ini adalah penghinaan dan pembunuhan karakter yang secara sengaja, terstruktur, sistematis dan masif dilakukan oleh sejumlah tokoh-tokoh nasional kepada Bapak Lukas NMB. Tuduhan kepada Lukas NMB sebagai tokoh besar orang Papua secara langsung juga sudah menghina seluruh tokoh-tokoh Papua yang hari ini sedang menjabat di seluruh pemerintahan di Papua. Pemerintah mengkonstruksi opini secara luar biasa, seolah-olah rakyat Indonesia melihat orang Papua hari ini orang Papua yang bodoh, orang Papua yang tidak tahu apa-apa, koruptor, orang Papua yang tidak menghargai apa yang dibuat oleh negara. Ini penghinaan, pembunuhan karakter yang tidak dapat kami terima. Sampai tadi malam ada seorang mantan Panglima TNI ikut masuk lagi ke sini membuat bentuk opini di media, seolah-olah dia mau mengerahkan sejumlah kekuatan bersenjata seperti mau menangkap teroris di negara ini. Ini kejahatan. Kami minta seluruh tokoh-tokoh besar yang ada di Republik ini hentikan penggiringan opini, pembunuhan karakter terhadap tokoh-tokoh Papua. Kami punya bukti. Barnabas Suebo, Gubernur Papua, pernah ditangkap dan dihukum. Dia baru keluar 2 bulan lalu tanpa ada kasus. KPK pernah menghukum beliau 7 tahun penjara. Hari ini tidak ada. Kami tidak mau Lukas NMB lagi terjadi hal yang sama. Sejak 2017 ada upaya sengaja yang dilakukan oleh pihak-pihak di negara ini ingin membunuh gubernur. Dari sejumlah rumah sakit di Jakarta ada seluruh pembuntutan yang dilakukan sampai di Singapura. Informasi itu sudah didapat dan diikuti dan disaksikan oleh keluarga semua. Dan kalau sampai negara ini memaksakan sejumlah kekuatan bersenjata untuk datang untuk menangkap ini, kami rakyat Papua akan meminta perlindungan keluar dari negara ini. Lembaga-lembaga internasional, PBB untuk memberikan juga perhatian terhadap kasus ini. Kriminalisasi pembunuhan karakter. Ada banyak kasus yang tidak diselesaikan. Hari ini pembunuhan karakter terhadap Gubernur Papua menutup banyak kasus yang harusnya negara selesaikan di atas tanah Papua. Mutilasi di Mimika sampai hari ini kasusnya menguap. Tidak jelas. Ini upaya yang negara lakukan sengaja. Hari ini mengkriminalisasi gubernur untuk menutup kesalahan, luka-luka yang negara buat di Papua. Kalau sampai negara lagi masih menggunakan kekerasan menyelesaikan kasus ini dengan cara paksa, orang Papua sudah duga ada upaya sengaja yang dilakukan oleh negara. Sebelum Lukas NMB lepas jabatan, beliau mau ada besok ada karateka yang dibentuk oleh pusat jadi boneka di sini untuk mengendalikan pemerintahan di sisa masyarakat. Siapapun karateka yang akan ditunjuk itu tidak akan menyelesaikan masalah. Biarkan Lukas NMB ruang di sisa masa jabatan 1 tahun. Jangan bikin isu ini melebar keluar. Sampai ini tetap dipaksakan. Kami akan tetap minta perlindungan dari dunia internasional untuk melihat masalah kami di Papua. Karena kami anggap negara ini tidak adil buat kami orang Papua. Itu yang dapat kami sampaikan dan kami harap ini menjadi perhatian. Hari ini kami pihak keluarga sudah cukup dilukai dengan opini-opini miring. Kami minta seluruh tokoh-tokoh nasional berhenti membantu untuk membangun opini miring terhadap Gubernur Papua.
Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Weh, naik, arah ke sana kemana? Anggur dulu, kekok mana bawahnya, pokoknya dong. Kekok. Gomoram karıyor yok. Abang Guibo. Mereka beraja Abang Guibo. Lang ko mo kyo ni pan der ko ilende ya giro lo wai. Ko ya tun to ri ga. Ko lende ya be. Ante ngo chwa yo. Untuk kuero lumbu juga. Game over.
Orang cukup sesuai kebijakan sekarang. Kepentingan apa dia? Nanti dia bawa dia pusing sini kau sudah. Teman-teman untuk kamar menuju ke bis sudah. Ayo. Terima kasih. Ya, Pak.